Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman subscriber di seluruh Nusantara. Kok istirahat dulu saya. Istirahat. Mau istirahat toh? Ya. Istirahat dulu. Teman-teman subscriber di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan Vario 150, tapi bukan ini. Vario 150 bukan ini ya, ini trouble-nya ini ecunya KO. Nah itu ecu, terus harness atau kabel ini yang di terminal sekring ini bermasalah gitu, banyak, takutnya konsleting, ecunya KO, jadi ganti ecu sama ini. Tuh, untuk Vario 150 all pertama, tapi trouble-nya bukan di sini. Ini kita mau review, bukan review sih ya, bukan ini yang nanti kita tutorial kan. Ini ecu Vario 150, harganya lumayan tuh. Vario, terus ini Vario sudah selesai nih. Nih Vario 150 juga. Wah, Lenovo kayak motornya anu ya, apa, Marquez Vario 150 keyless, ceret, hidupin. Tak hidupin ya, tak matiin aja. Jadi trouble-nya ini keluhan konsumen. Keluhan konsumen dalam 1 bulan bisa 3 kali ngisi oli, karena setiap penggantian oli dia habis. Jadi seminggu sekali katanya tadi cek oli kurang ditambah, sampai 1 bulan 3 kali nambah. Kalau nambahnya bukan cuma separuh tuh, ya dituang semua dalam 1 botol kaleng itu yang isinya 0,8 itu dituang semua. Artinya olinya ini ya bahasanya kemakan ya, olinya itu keluar atau ikut kebakar. Dan konsumen tadi bilangnya tidak ada ngasap. Memang benar, kalau kita posisi stasioner, posisi mesin dalam keadaan langsam seperti ini, tidak terlihat asap. Nah ini tidak terlihat asap, dan di bawah mesin juga tidak terdapat tanda-tanda kebocoran oli. Nah itu kering semua itu. Nah, jadi sempat terheran-heran kenapa kok bisa gitu kan. Kenapa kok bisa habis. Nah, jadi kalau posisi RPM langsam seperti ini ya, 1800, 1700 sampai 1800 nggak terlihat asapnya, terkecuali memang parah dalam arti tingkat asapnya atau piston ringnya yang jebol tingkatnya udah parah. Motor hidup langsam pun kelihatan putih. Kalau ini enggak, kecuali kita gas. Artinya apa? Motor sambil duduk lah biar enak. Jadi RPM mulai dari 2000 ke atas, mulai dari 2300, 2500 sampai ke RPM sekian, 3000, 4000 ya kan, itu baru mengeluarkan asap. Dan itu nggak kelihatan karena asapnya nggak terlalu tebel banget ya, nggak kelihatan apa, posisi motor dalam keadaan jalan. Nggak mungkin kita lihat belakang langsung lihat knalpot terus kan, nggak mungkin. Jadi nggak terasa asap, nggak terasa ngebul. Jadi knalpot mengeluarkan ngasap mengebul, warnanya putih. Jadi oli masuk ke ruang bakar alias ngasap gitu ya. Jadi oli kebakar masuk ke ruang bakar, sehingga apa, oli mesinnya berkurang terus dalam 1 bulan. Informasinya tadi bisa 3 kali pengisian pengisian oli mesin, dan pengisiannya itu tidak nambahnya
seperempat atau separuh itu penuh, artinya menuang penuh. Kalau dibiarkan, kalau kita pakai terus ya katanya, kalau dipakai terus hari-hari dibiarkan, kemungkinan 2 minggu itu sudah motor ini posisi mungkin ngejim atau ceket mesinnya karena kehabisan oli mesin. Oke, jadi nanti kita turunkan mesinnya, kita overhaul. Ada harganya berapa ya? Ya sip. Oke, nih bapak yang masang. Oke, nanti kita next jeda. Oke, kita lanjutkan pembongkaran, tapi sebaiknya nanti kita skip ya untuk pembongkaran karena kelamaan nanti pembongkaran. Kita turunkan mesinnya. Selalu untuk pengerjaan sih kita turunkan biar maksimal kan. Nah itu, saya tak ngopi-ngopi dulu. Wah ini anggotanya pada kok ireng kabeh pul. Kamu dulu ya, kamu sendiri nggak hitam nih. Ireng, aku dewe ireng. Oh ireng. Kamu makhluk dari mana kok? Nggak hitam sendiri. Kopinya sudah? Nah, saya tak ngopi dulu. Alhamdulillah ngopi sih. Alhamdulillah sudah ngopi. Kio mesin ini nanti tunggu tutorialnya. K56 ini Mio siap naik. Nah itu aneh diri emang hari ini tim hitam-hitam kok malah deh biru dewe iki. Pawangnya deh, pawang hujan kayaknya. Pas dililah mau hujan tuh, mendung gelap. Biru dewe deh. Oke, turunkan ya. Aku tak sambil udut. Nanti mesinnya giliran khusus aku. Oke, ini tadi keluhan konsumen ini untuk sepedu yang pasti lampu melnya tadi nyala terus dan speednya ya toh, speednya nggak jalan. Pas kebetulan kita overhaul, kita nanti cek di sensor speed itu di sini. Di gearbox belakang ini soketnya, ini kabelnya di sini, dan biasanya di sini terjadi putus kabelnya nanti. Nah ya toh, nih putus. Nah ini putus toh. Nah ini putus. Nah, nanti sekalian kita benerin. Jadi selain keluhan oli habis, yang kedua sensor speed tadi kabelnya ya, yang menuju ke sensor speednya di atas ini karena ini muter sini ya, harusnya di bawah sini kabelnya kan, karena mengikuti ayunan mesin ya, jadi dia kayak kegencet ini filter udara, jadi putus. Terus yang kedua keluhan, wah ini masih hidup, jadi 17-nya wes murah wes dilepas ya. Terus yang kedua keluhan yang ketiga, berarti itu keluhan yang ketiga selain ngebul, terus sensor speed, terus yang ketiga digas kadang mati-mati. Aku curiga di sini teman-teman, ini banyak kabel yang moncek alias ini moncek ini sekolah sensor apa itu yang moncek ini, warna apa ini, kuning rasanya, mungkin dari sensor TPS mungkin. Nah ini kabel sensor TPS ini injektor yang ini. Nah ya ini sensor TPS, makanya pernah diganti sensor TP-nya ini. Pasti yang biasa kalau ganti sensor TP-nya aja. Ternyata kabel ya ini sensor TP kayaknya nih, kabel sensor TP. Ini kontak bodi. Jadi dia konslet atau kontak bodi, sehingga apa? Karena ini kabelnya sensor TP ya. Ini juga astagfirullahaladzim kabelnya. Kabelnya banyak yang putus-putusnya. Jadi di DTC menunjukkan sensor TPS dan story-nya pernah diganti sensor TPS. Padahal ini teman-teman, ini kabelnya nih. Ini kontak bodi ini. Nah, nanti kita betulin. Itu ngapain mereka ini? Mau tinju kah? Coba tinju. Oke, kita skip dulu, kita turunkan dulu mesinnya. Yo, tinggal baut as. Ayo cepat toh.
Pas pegangin motornya ini orang pas. Walah, atas tenan. Dan esok mau sarapan pora yuk. Oke, udah terlepas. Awas, 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 awas. Wah, ini khusus bagian bongkar mesin. Anak-anak bagian frame-nya. Ini jadi pertama kali perdana dibongkar ini. Perdana dibongkar. Jadi sekali menurunkan mesin ini ada 3 trouble. U27 aslinya nih, U20. Ada 3 trouble termasuk apa namanya? Ada 3 masalah. Yang pasti masalah utama ngebul, masalah kedua berbet tadi informasinya gitu. Terus masalah ketiga sensor speed. Nah, kita selesaikan bersamaan tadi. Ini ada air. Kita buka dulu. Mancur. Ini harus hati-hati karena ini plastik. Nah, kemarin nggak kelihatan ya. Rapat sekali kalau masih bawaan nih. Harus hati-hati kalau nggak pecah. Ini pakainya yang sini. Nah, ini penampakannya. Saya topkan dulu. Oke teman-teman, jadi penampakannya di ruang bakar di silinder head nih keraknya. Nah, ini keraknya. Ini klep in ya. Geraknya seperti ini dan kelihatan samping-sampingnya ini basah. Ini bekas pembakaran, sisa pembakaran dan oli mesin yang nyelonong masuk ke ruang bakar melalui apa? Melewati ring seher atau ring piston. Jadi lewat karena putarannya ini cepat, dia kan TMA, TMV, TMV, akhirnya tersisalah di sini. Nah, karena di sini ada pembakaran, ikut kebakar di sini, makanya asapnya putih dia. Kalau motor semakin berjalan terus, motor semakin dipakai terus, dia semakin berkurang. Oke, kita bongkar.
Ini yang asli originalnya harganya 80 sekian pokoknya. Ini kita simpan. Sudah dicat. Ini 150 ya, untuk 150. Nah, ruang bakarnya masih basah seperti ini ya. Biasanya basah oli. Keraknya. Sampai keraknya di sini teman-teman. Ini untuk exhaustnya, lubang knalpot sampai seperti ini, ya kan? Nah ini di sini ada sensor O2 yang kadang error. Kenapa error? Karena terjadi penumpukan kotoran yang dari sisa pembakaran, sehingga menutupi ini sensor O2, sehingga kadang-kadang error ada di DTC keluar. Terus yang kedua tandanya ini. Nah ini kotor banget di intake-nya. Ya kan, di intake ini kotor banget, ini kerak semua nih teman-teman. Nah, kerak semua ini, kotor sekali. Oke, kita buka. Wis, lap ulun mana lap ulun? Cari. Nah teman-teman, nih, ini sebenarnya nggak ada cacat loh, nggak ada luka sama sekali loh. Tapi tak ada tapinya sih, kelihatannya ngantongnya luar biasa loh ini. Oh ada luka ternyata, ini ada luka di sini, ada luka gores. Jadi nggak kelihatan nih, luka goresnya kelihatan nih. Pakai kamera kelihatan nggak ya? Iya luka gores. Nah. Merah, luka gores ya. Jadi, tapi enggak entelok saya. Luka gores pun enggak ini. Luka gores oh, ternyata. Ada luka goresnya teman-teman ini. Nih garis gini seret. Kotoran masuk, biasanya pasir biasanya. Nah ini juga ngantongnya kelihatan tajam di sini, di ujung rata-rata. Untuk Vario yang 150 memang, aduh, udah trouble ya. Dinding piston aman sih, badan piston aman. Ringnya ini numpuk jadi satu ya, karena longgarnya ini lebih dari 0,5 dan 0,6 0, berapa dia longgar kan. Bisa dicek pakai fuller nanti. Mau ambilin fuller tahu nggak fuller? Fuller, ayo tahu nggak fuller? Kita tes pakai fuller coba nanti. Ngetesnya itu bukan di ujung sini teman-teman, bukan di ujung sini, karena ini tidak kena ring, ini hanya piston sini, ini nggak kena ring. Setelah ini ada tanda garis ini hitam, ya kan? Ini seperti ada bekas gesekan, kan ringnya mentok sampai sini. Jadi ngetesnya di tengah-tengah kalau bisa. Seperti ini ngetesnya. Jadi kita buka dulu untuk meratakan nanti. Ring kompresi duanya, ring oli sama ring cacingnya. Tesnya gini, masukin piston ya, untuk biar rata ya.
kita masukin fuller yang ukuran 25. Ukuran 25 ya teman-teman, fuller yang ukuran 25 ya, 25. Oke, center hampir bawah sini baterai 25 jamblong seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Ini kok lebarnya pol 25 amblong teman-teman. Batas toleransi ini nah, kita pakai senter teman-teman. Nah, itu tuh gapnya itu kelihatan ya. Tadi 25 amblong, kita naik ke ring kompresi 1 ya. Naik ke berapa ini? 30 ya. Maksudnya 25 tadi kan. Nah, ini 30. Nah, ini 30. Kelihatan ya, ini 30 ya. Nah, 30. Kita masukin. Tuh lihat. Amblong tuh. Kelihatan nggak yuk? Kameranya masuk nggak ya? Nah, itu 30 aja amblong. Nah, nih. 30 amblong. Longgar maksudnya 30 tuh. Kita naikkan ke 40 langsung. Nah, 40. Kayak itu malah. Nggak kelihatan. Ini. Kelihatan 40 ya, kita masukin ke 40. 40 ya masuk. 40 masuk. Nah, ini ringan sekali. Nah. Batas 0,3 sebenarnya. Jadi ke 45 mungkin ya. 40 tadi masuk 45 mungkin. Kita 45 50 sesek. 50 sesek. Mana nih 50? Ini 50. Ya dah, 0, ini. 50 sesak. 45. Ring kompresi 1. Ring kompresi 2 sekarang. Ini ring kompresi 2. Langsung aja kita ke 30 ya. Langsung ke 30 yuk. Langsung ke 30. 30 longgar sekali nah. Ring kompresi 2 ya. Nah, nih nggak geser sama sekali. Kalau dia sepan dia geser, ditarik begini. 30 loh teman-teman. Saya naikkan ke 40. Langsung tanpa 35 ya. 100 malah nih. 40. 40 ya. 30 tanpa, sorry, ada kotorannya air tadi. Nah, tanpa nyentuh loh yuk. 40 tanpa nyentuh. Nah, ya toh nggak geser sama sekali tuh. Kelihatan di kamera kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ke 50 langsung naik ke 50 teman-teman. Makanya olinya cepat habis. Nah, ini longgar sekali. Ini 50. Nih 50 kegeser ya. Ya mungkin sekitar 48, 47, 50 geser nih. Masuk tapi geser. Nah, itu buktinya geser. 50. Makanya ringnya, gapnya ketemu di piston tadi, gapnya dia saling ketemu. Ring kompresi 1 sama ring kompresi 2 ketemu. Nah, tepuk bahasanya itu. Padahal gapnya ini nggak boleh ketemu. Seharusnya silang 120 derajat kan. Tapi ini ketemu, makanya oli nyelonongnya cepet. Dalam 1 bulan pemakaian standar ya, hari-hari dipakai itu 3 kali dia pengisian oli mesin. Nah, ini di masalah di silinder bloknya, piston ring pasti. Yang kedua, kita lihat di, nanti kita naikkan ses saja nih. Naikkan ses ke 25 atau ke 25 ya. Kita naikkan ses ke 25, kita buka ini. Le minta tolong
kunci yang untuk impact tuh loh ya, 8 itu loh. Ini kayaknya masih suasana tahun baru, ada trompet segala ini. Ada trompet nih, masih suasana tahun baru nih. Kita buka rocker arm atau pelatuk ya. Pelatuknya aman karena nggak ada bunyi kasar. Sama kenasnya ini. Matikan baterainya. Oke, kita cek untuk klepnya. Klepnya kita ceknya itu yang pasti ketipisannya ya. Kalau tipis sih enggak sih kayaknya. Ini nanti kita skor. Untuk yang kita tes ini kocak atau oblak enggaknya. Di bagian longgar tapi sedikit. Di bagian in aman. Aman. Nanti ini kita belikan klep, kita ganti yang X atau satu set ya nggak apa-apa, tapi klep innya aman kok. Kita pembersihan aja di syukur. Kalau klep X kita ganti, kenapa? Biasanya ini nggak rata permukaan daun klepnya di sini nih teman-teman. Di sini yang nggak rata. Ini di skor bisa, tapi nanti lihat permukaannya kalau dalam kita ganti biar apa? Ketika nyekur biar settingan ini biar nggak terlalu kemakan banyak. Sayang loh kalau settingannya kemakan banyak. Sama ada sedikit oblak di bos klep. Nah, di bos klep nih ada sedikit oblak. Kalau in aman. Kita bersihkan, kita skor nanti ya. Settingannya aman kan? Sini ya, settingannya bersih loh. Cuma perlu penyekuran aja. Ini aman. Jadi nanti kita pertimbangkan, kita konsultasikan sama ownernya. Karena harganya yang original memang lumayan sih. Tapi demi jangka panjang ya mending diganti ya, sekalian overhaul seperti ini. Tuh di sini aman, noken as aman semua, rocker arm aman. Karena ini belum pernah telat sampai kehabisan sama sekali. Jadi terasa nggak nyaman, dia langsung tambah oli. Jadi nggak sempat macet atau nggak sempat ada bunyi yang aneh-aneh gitu kan. Makanya rocker arm sama camnya aman seperti ini. Jadi nanti kita naikkan sis. Ini standar nih teman-teman, baru pembongkaran pertama kali kita naikkan sis. Ini dari standar nanti lompat ke 25 atau 50, 25 aja. Itu kelihatan kantongnya di sini. Untuk Vario 149 di silindernya. Jadi dikenakan 150 gitu ya teman-teman. 150. Oke. Selanjutnya tinggal kita nanti nih bawa ke tukang kolter, kita kolter sampai hari kita bersihkan, kita skor. Sampai ketemu lagi teman-teman di video kami selanjutnya. Jangan lupa ikuti kami terus, like, comment, subscribe, share. Jangan lupa sholat 5 waktu yang paling utama, paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.